Demo besar-besaran warga, DPRD Pati akan membentuk pansus hak angket untuk membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong. Juga akan bergabung pakar otonomi daerah Joherman Syah Johan. Dan juga sudah bergabung lewat sambungan Zoom dengan Korlap Aliansi Santri, Tommy AS. Selamat malam, Bahtra. Juga Mas Tommy, selamat malam. Selamat malam, saya ke Bang Bahtra dulu. Kalau sikapnya Gerindra di tengah masyarakat Pati yang berunjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur, apa sikap partai? Kami ingin menyampaikan bahwa setiap individu ataupun kelompok, baik itu secara perorangan maupun secara organisasi, itu dibenarkan dalam hal menyampaikan pendapat. Karena kan di Undang-Undang kita sendiri nomor 9 tahun 98 itu diatur bahwa orang bebas berkumpul, berserikat, dan bebas menyatakan pendapat, dan itu bagian dari bagian dari demokrasi, bahwa setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Nah, bagi kami itu adalah sesuatu yang setiap orang, setiap individu tidak boleh dibatasi untuk menyampaikan pendapat. Jadi itu sah-sah saja kalau misalnya ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, apakah itu sifatnya dia berkirim surat atau berdemonstrasi, dan itu diatur dalam undang-undang. Jadi ya, itu hak warga Pati? Setiap masyarakat punya hak, itu bukan hanya warga Pati, seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Nah, tapi dalam kasus ini itu haknya warga Pati, jadi ya silakan sesuai dengan undang-undang. Silakan menyampaikan pendapat, tapi tentu dalam Undang-Undang nomor 9 itu kan diatur tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Jangan sampai kemudian melanggar juga rambu-rambu yang sudah diatur. Tapi kalau misalnya selama itu berjalan tertib, damai, dan saya pikir itu menurut hemat kami itu adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai. Nah, kita dengarkan dulu ya apa suara dari warga yang ikut di sana, ikut demonstrasi. Mas Tommy, sebenarnya tadi itu apa tuntutan warga yang ikut unjuk rasa? Kenapa tuntutannya meminta Bupati Pati untuk mundur? Bang Tommy, izin, kayaknya kita harus perbaiki dulu ya komunikasinya karena suaranya terdengar mendem di sini, nggak terlalu terdengar. Nanti kita akan perbaiki dulu komunikasinya ya, sambil saya ngobrol juga dulu dengan Bang Bahtra. Bang Bahtra, gini, kan sekarang tuh sudah ke levelnya diusulkan hak angket lewat rapat paripurna tadi di DPRD Pati. Ini langkah yang tepat atau enggak dengan hak angket? Gerindra gimana? Saya ingin menyampaikan bahwa memang terkait soal pemberhentian kepala daerah itu kan diatur di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, di mana pasal 78-nya itu poin pertama adalah bahwa seseorang kepala daerah ya bisa dilakukan pergantian kalau yang pertama itu adalah dia meninggal atau berhalangan tetap. Terus yang kemudian yang kedua adalah dia mengundurkan diri. Ya. Nah, itu bagian dari berhalangan tetap. Terus yang ketiga adalah diberhentikan. Nah, diberhentikan ini di pasal 78-nya ayat 2-nya itu diatur mekanismenya. Ya. Bahwa bisa diberhentikan kalau misalnya pertama itu masa jabatannya sudah berakhir. Terus yang kedua dia berhalangan selama 6 bulan berturut-turut. Terus kemudian nanti ada tata cara lagi di pasal 79, 80 sampai seterusnya itu diatur tata cara pemberhentian, bahwa bisa tadi melalui mekanisme. Kalau misalnya sejauh ini bahwa DPRD di Pati sudah membentuk pansus untuk kemudian melakukan hak angket nanti. Nah, menurut hemat kami itu adalah langkah yang pas untuk dilakukan. Terus kemudian kita mencari titik terangnya nih, karena nanti kan pada saat pembentukan pansus itu pasti Pak Bupati akan diminta keterangan. Nah, di forum itu nanti Pak Bupatinya akan menyampaikan secara gamblang kemudian ada nggak sesuatu yang dilanggar dari proses yang sedang terjadi. Masih ada kemungkinan lolos dari hak angket itu, artinya masih bisa diterima atau tidak diterima jawaban nanti dari akan terang benderang setelah misalnya pembentukan hak angket itu. Dan kami dari Partai Gerindra, walaupun Pak Sudewo adalah kader kami juga mendorong anggota DPRD Gerindra di sana untuk ikut dalam hak angket itu agar apa?
proses yang terjadi yang hari ini yang kita lihat sedang ramai ini bisa terang benderang, karena kan nanti di sana akan dijelaskan secara detail, secara rinci bahwa ada nggak sesuatu yang dilanggar oleh Pak Bupati. Nah, tetapi tidak boleh juga dibuat-buat. Misalnya tidak ada sesuatu yang dilanggar terus kemudian dicari-carikan alasannya sehingga kemudian ini menjadi semacam cara terus untuk menggulingkan secara paksa begitu. Secara paksa itu kan tidak boleh juga karena kan diatur sama undang-undang kita. Tetapi bagi kami Partai Gerindra kalau memang ada yang dilanggar ya silahkan diproses ke jenjang selanjutnya. Tetapi kalau tidak ada yang dilanggar tentu juga akan harus menjadi pertimbangan terus kemudian jangan dicari-carikan alasan. Nah kalau ini alasannya apa dari warga Pak Tommy? Karena kan soal kebijakannya sudah dicabut sebenarnya oleh Bupati. Tapi ada kemarahan warga pada saat awal kebijakan PBB 250% naiknya ini digulirkan. Mas Tommy. Iya, terima kasih. Kebijakan dari Pak Bupati itu yang kontroversial kan bukan hanya persoalan pajak. Sekali lagi bukan hanya persoalan kenaikan pajak yang dipakai. Tapi banyak sekali kebijakan beliau yang sangat tidak positif dan tidak pro rakyat. Tengah kesulitan ekonomi rakyat, tengah sulitnya lapangan pekerjaan dan sebagainya, beliau itu selalu mengada-ngada proyek-proyek sehingga mengesankan yang penting pada proyek. Kita tahu sendiri lah di mana proyek. Kadang-kadang tidak karena terputus lagi, kita perbaiki lagi komunikasi. Tapi tadi kita sudah menangkap soal kebijakannya dianggap banyak yang tidak produktif dan dianggap mengada-ngada. Nah, yang jadi keberatan warga ini semestinya dijelaskan di hak angket nanti menurut Bang Bahtra. Artinya Bupati Pati Sudewo harusnya punya jawaban dong soal itu. Ya harusnya beliau harus menjelaskan pada saat nanti mungkin hak angketnya sudah berjalan, beliau diminta keterangan, harus menjelaskan. Terus kemudian apa yang menjadi problem besarnya dan menurut hemat kami memang begini ya, ini kan saya langsung sendiri sudah berkomunikasi sama yang bersangkutan. Ya. Kami memang di Partai Gerindra, Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa jangan membuat kebijakan yang membuat masyarakat makin susah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan membuat kegaduhan di publik. Nah itu terus kami ingatkan kepada kader-kader Gerindra terutama yang hari ini sedang menjabat sebagai kepala daerah, tentu harus juga ikut berempati terhadap kondisi masyarakat kita dalam situasi yang seperti hari ini. Nah maka dari itu yang bersangkutan sudah menyampaikan ke kami dan kami melihat bahwa sudah ada niat baik, kemudian yang bersangkutan menyampaikan permintaan maafnya di publik. Karena kan sebenarnya begini ya, terkait soal kenaikan pajak di Pati 250%, bahkan sebenarnya ada daerah lain yang lebih besar daripada Pati ini. Misalnya saya mau sampaikan di Jombang, ada lagi di Cirebon, ada lagi di di Semarang. Tetapi bahkan lompatan penaikannya bukannya 250, ada yang 400, ada lebih dari 400. Tetapi memang kami melihat bahwa yang bersangkutan Pak Bupati Pati ada miskomunikasi lah dengan warganya. Maka dari itu kami dari Partai Gerindra sudah menegur karena pada saat masyarakat berdemonstrasi mestinya kan harus diterima dengan baik karena kan itu kan adalah warga beliau menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, tetapi ada miskomunikasi dan ada pernyataan beliau yang terkesan menantang masyarakat dan itulah kami dari Partai Gerindra langsung menegur, terus kemudian yang bersangkutan sudah meminta maaf di publik. Tapi kalau misalnya kita lihat permohonan maafnya apakah jadi sia-sia? Kalau kita lihat tadi ada banyak sekali penolakan dari warga Pati, bahkan saat meminta maaf tidak diterima juga oleh warga. Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Viva hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva murni alami dari Wingsuit. Aku Megan Domani, si banyak aksi.
Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus. Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Biar ngumpul makin seru, yuk bikin masakan yang pasti diseru. Wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial dari kedelai hitam dan gula aren terbaik. Semur lidahku, bikin lidah auto party. Menggoda. Aduh sama cumi kecap tante. Caramelize. Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Looks good kan? Taste good. Aromanya sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good dari Wings Food. Aku Megan Domani, si banyak aksi. Pakai Hearst Protect Maxi Wing, lagi dapet bukan halangan. Mau ngapain aja, aku maksi terus. Baru nih, Hearst Protect Maxi Wing. 2 kali anti bocor, nyerap maksimal. Lapisan super kering, perekat sayapnya kuat, no geser-geser. Lagi dapet, aku bebas gerak, nggak worry bocor. Banyak aksi, tetap slay. Bareng Hearst Protect Maxi Wing. Stay comfy all day. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino. Double shot pertama dalam saset. Espressonya double. Tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya double-licious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Kita generasi bersih sehat yang berani main di luar. Nuvo Family melalui Wings Group membantu UNICEF wujudkan generasi bersih sehat melalui program WASH di sekolah. Nuvo Family, 2 steps sehat melindungi 24/7. Generasi bersih sehat, berani main di luar. I love my hair. Lo keramas tiap hari? Iyalah, pakai Emerald Shampoo Special Edition BT21. Abis keramas, easy banget tuh style, tinggal flexing. Woohoo! Comfy dan enteng banget di kepala. Wangi parfum Koreanya long lasting dengan Neo Fresh. Gak ada story rontok, apalagi ketombean. That's right. Adanya story flexing rambut tiap hari. Style apa aja? Seru. Flex your hair now with Emerald Shampoo Special Edition BT21. Kenapa gigi harus kuat, Pak? Gigi kuat itu penting. Pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan 3 keunggulan. Aktif fluoride, enamelok, dan antibakteria. Gigi 12 kali lebih kuat, mulut sehat. Cing cing. Ciptaden Maxi 12 Plus. Gigi kuat, gigi Ciptaden. Masih di Sapa Indonesia Malam membahas usai demo besar-besaran warga DPRD Pati akan membentuk pansus hak angket untuk membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kita masih membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR fraksi Gerindra, Bahtra Banong, dan juga bergabung lewat sambungan Zoom ada Mas Tommy AS. Mas Tommy, kalau dari demonstran, dari pengunjuk rasa, sebenarnya apa sih yang membuat memuncak emosinya sampai hari ini? Apakah ia hanya kebijakan kemarin saja atau ada akumulasi dari gaya komunikasinya juga Bupati Pati? Ya itu tadi, itu puncak akumulasi dari rasa kecewa rakyat Pati terhadap gaya komunikasi beliau dan juga kebijakan-kebijakan beliau yang dirasa kurang bermanfaat untuk rakyat. Sebagai contoh, ini contoh beberapa contoh saja. Ada renovasi Masjid Agung yang baru berapa tahun kemarin direnovasi dan kondisinya masih bagus. Ada renovasi alun-alun, ada renovasi Videotron dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya kebijakan-kebijakan yang kurang bermanfaat bagi rakyat. Nah itu diprotes berkali-kali. Kalau sekarang sampai menuntut Bupati Pati untuk mundur, kenapa sampai demikian? Kan untuk pemakzulan tidak semata-mata karena demonstrasi, ada alasan-alasan konstitusional yang harus dipenuhi, Mas. Iya, kami akan mengikuti alur yang ada atau aturan yang ada. Karena kami juga warga yang taat hukum, tidak mungkin kami memaksakan kehendak. Buktinya kami juga tidak masuk ke pendopo kabupaten dan langsung misalkan memaksa beliau untuk menandatangani mundur, kan tidak. Kita justru datang ke DPR baik-baik. Tadi saya masuk di ruang, Bapak. Tadi saya ikut di ruang paripurna, saya ikut mengikuti sidang. Justru yang kami tanyakan di sini sebagai warga Pati,
kami juga ingin tanya bagaimana peran DPR, bagaimana peran DPR menyikapi berbagai macam kebijakan bupati yang dirasa tidak pro rakyat. Nah, tadi pada saat ikut juga di ruang paripurna, apa yang Mas Tommy AS dan kawan-kawan lihat yang berlangsung di sana? Apakah memang proses pansus hak angket ini adalah langkah tepat yang harus diambil? Iya, itu langkah tepat. Kita akan tunggu proses itu sambil mengawalnya. Nah, Dan kami akan mengawal itu sampai keluar hasilnya, dan tentu kami juga akan menyampaikan berbagai macam bukti, dan itu silakan nanti kita ketemu lagi. nah, jadi kan artinya kalau masyarakat sejauh ini ingin segera digulirkan terus ya pansus hak angket ini berjalan dengan baik agar bisa dijelaskan. Nah, untuk demonstrasinya apakah berhenti di hari ini atau seperti apa Mas Tommy? Karena kita lihat ya sepanjang hari ini kekecewaan warga memuncak di demonstrasi dan juga mengutarakan kekecewaan terhadap bupati, meminta bupati untuk mundur. Apakah ini akan berlanjut juga unjuk rasa hari ini? Iya. Kalau bukan hari ini, nanti di waktu lain kami akan datang kembali untuk menagih, terutama kepada DPR yang telah menjanjikan kepada kami hak angket tersebut. Ya, jadi Pasti kami akan mengawal itu. pasti akan mengawal prosesnya. Nah, bicara soal proses sekarang, kita juga sudah bergabung dengan pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan. Pak Jo, apa kabar? Ya, Selamat malam. baik. Nah, jadi kalau sekarang kan sudah sampai ke pansus hak angket. Ya. Tapi di sisi lain juga bupati nggak mau mundur karena dianggapnya sudah terpilih secara konstitusional. Bagaimana ini proses yang harus dilalui dan bagaimana bisa masyarakat ini mengawasi proses yang sedang berjalan? Nah gini, kalau mekanismenya ya, memang ada hak DPRD, hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Nah itu apabila ada kasusnya apa? Kasusnya ada kebijakan yang menimbulkan keresahan yang luas dari masyarakat. Bagian dari undang-undang pemerintahan daerah itu ya? Undang-undang Pemda. Ya. Ya, jadi kalau ada kasus seperti itu, maka berdasarkan suara aspirasi masyarakat itu yang ditangkap oleh DPRD bisa melakukan hak-haknya, menggunakan hak-haknya. Hak pertama ya hak interpelasi untuk minta penjelasan. Nah, Bupati datang untuk hadir dan menyampaikan penjelasannya. Kalau misalnya Dewan cukup puas, selesai di situ. Tapi kalau Dewan tidak puas atas penjelasan kepala daerah, maka masuk ke step berikutnya. Menggunakan hak angket nih. Jadi nggak bisa juga ujuk-ujuk hak angket itu. Nah, kalau hak angket dengan penyelidikan, itu memakan waktu lagi. Ada tahapan-tahapannya, memanggil-manggil dan sebagainya. Termasuk ada orang-orang ahli yang didengar, ya, saksi dan sebagainya. Nah, bila angketnya misalnya putus, apakah itu dimakzulkan atau tidak, lalu kemudian sampai ke pernyataan pendapat. Hak satu lagi, pernyataan pendapat adalah misalnya katakanlah ditolak atau diterima. Kalau diterima, maka mekanismenya harus dibuktikan secara hukum. Proses politik di DPRD itu dengan mengirimkan surat DPRD ke Mahkamah Agung. Ya, untuk dapat fatwa MA ya Pak ya? Nah, bukan fatwa. Jadi sifatnya putusan MA tentang terbukti atau tidak secara hukum. Ada nggak pelanggaran undang-undang? Adakah pelanggaran sumpah jabatan? Nah, kalau itu terbukti, maka misalnya MA menyatakan terbukti. Nah, balik lagi ke DPRD, lalu DPRD melakukan sidang untuk mengambil keputusan. Nah, disitulah ada mekanisme yang namanya apakah musyawarah atau melalui voting. Dan kalau putus di situ voting, misalnya dimakzulkan ya, andai kata. Lalu kemudian dikirimkan ke Kemendagri, Kemendagri membuat surat penetapan pemberhentian. Itulah mekanisme yang diatur undang-undang. Masih panjang sekali ya dari DPRD harus ke MA, nanti ke DPRD lagi, lalu ke Kemendagri. Tidak ringkas. Nah, dengan jalan yang panjang ini, Gerindra bagaimana melihat prosesnya? Apa yang harus dilakukan misalnya di DPRD Gerindra agar hak angket ini betul-betul bisa mengungkap faktanya, agar kalaupun hasilnya kan dimaksudkan atau tidak, kalaupun dimaksudkan ini konstitusional. Ya, kami sih dari Partai Gerindra tentu walaupun Pak Sudewo adalah kader Partai Gerindra, tetapi kami tetap juga mendorong DPRD-nya terus kemudian untuk melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang sebagaimana yang diatur dalam
undang-undang kita, karena kan kita juga ini kan negara hukum, negara Betul. tentu ada aturan mekanisme dan kami tidak akan menghalang-halangi itu. Justru kami dari Gerindra ingin mendorong agar apa? Ini juga kasusnya terang benderang, karena menurut hemat kami bahwa Pak Prabowo sangat tegas ya. Kalau misalnya ada kader yang melakukan, tetapi harus pelanggaran yang betul-betul berat ya. Tetapi kalau misalnya juga dibuat-buat kan tidak boleh seperti itu juga. Makanya tadi itu ada jalur yang mesti ditempuh. Dan teman-teman yang berdemonstrasi tadi itu sah-sah saja. Itu kebagian dari bunga-bunga demokrasi dan itu hak setiap warga negara. Terus kemudian bahwa prosesnya kan sekarang sudah berjalan di DPRD dan kami juga mendorong kader-kader Partai Gerindra yang di DPRD untuk terus bagaimana agar turut serta sehingga apa yang disampaikan beliau tadi, misalnya pada saat nanti hak bagaimana terkait soal hak angket itu, kalau pada akhirnya sampai hak angket ini kan ada tahapan-tahapannya kan. Ada interpelasi dulu sebelumnya tadi. Interpelasinya ada hak angketnya, tetapi bagi kami itu penting karena kenapa? Itu juga adalah media bagi bupati untuk datang menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi. Karena kalau misalnya persoalannya hanya soal pajak ini, saya sampaikan sejak awal tadi bahwa sebetulnya ini bukan hanya Pati yang menaikkan pajaknya. Ada Cirebon yang bahkan lebih dari 400%. Ya kan, ada Kabupaten Jombang 1.200% malah. Tetapi memang kami sadari bahwa dan kami sudah menegur yang bersangkutan. Ada komunikasi yang mungkin miss dengan masyarakat atau teman-teman yang datang menyampaikan pendapat. Padahal semestinya setiap orang atau warga Pati menyampaikan pendapat, kami sudah menginstruksikan kepada beliau untuk menerima dengan baik karena bagaimanapun itu kan masyarakat beliau. Nah, tinggal dikomunikasikan dengan baik, setiap aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat harus didengar dan itu harus dijadikan bahan pijakan dalam hal mengambil kebijakan. Itu bagi kami ini sebenarnya ada yang miss. Nah, teman-teman ini saya pikir juga yang berdemonstrasi ini kalau misalnya Pak Bupatinya berkomunikasi dengan baik, dan ini kan hal-hal sepele sebetulnya ini. Hal sepele tetapi itu juga sudah kami ingatkan bahwa Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami kader-kader Gerindra jangan sampai buat kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Dan jangan menyakiti juga. Jangan menyakiti masyarakat karena kita lihat sendiri Mbak hari ini program Pak Prabowo betul-betul menyentuh langsung kepada bukan hanya di perkotaan tapi sampai di Nah, karena itulah soal ini apakah ruang diskusinya masih bisa terbuka, Mas Tommy, Anda dan kawan-kawan dengan Bupati? Kami ingin meralat, mestinya bukan persoalan yang sepele ketika seorang pemimpin itu menyakiti hati rakyat. Seorang pemimpin ngomong dengan menantang rakyat itu bukan hal yang sepele saya kira. Siapapun ya, ketika ditantang terus dengan ucapan-ucapan yang semestinya tidak layak bagi seorang pemimpin di tingkatan bupati, itu kan mestinya dihindari. Jadi bukan hal sepele. Jadi ketika Anda mengatakan ini kan sebenarnya hanya sepele, miskomunikasi dan sebagainya, saya kira bukan sepele. Misalkan dibalik, misalkan Anda dimaki-maki atau dilecehkan dengan ucapan, mestinya kan tidak terima. Itu misalnya dengan satu orang, bagaimana dengan rakyat satu kabupaten? Dan kalau mereka marah itu wajar sekali. Apalagi kepala daerah yang menyampaikannya ya Mas ya? Kepala daerah dan itu terus menerus. H-1 itu beliau juga tidak justru bukan membuat pernyataan yang menenteramkan rakyat, tapi justru mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif, yaitu dengan mengatakan segelintir rakyat, segelintir orang tidak akan bisa menurut saya mundur. Itu kan sangat menyakiti rakyat. Yang datang tadi itu ratusan ribu, Bapak. Mestinya Bapak juga tahu yang datang itu ratusan ribu. Dan mumpung tadi kami ingat, kami juga ingin menanyakan peran DPR selama ini di mana ketika rakyat sudah mulai berteriak dengan kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak penting, yang dirasa tidak menyentuh dengan kebutuhan masyarakat. Di mana peran DPR? Apakah sudah pernah memanggil beliau ataukah sudah pernah menanyakan dan sebagainya? Karena itu merupakan kewajiban dari DPR. Oke.
Nah, bagaimana peran DPR dan DPRD soal ini? Apakah harusnya bisa mengingatkan atau menegur langsung kepala daerah? Ya memang kalau DPR RI yang dimaksud ini ya. Ya dua-duanya DPR RI dan kalau DPRD. DPR RI itu kan dia tidak vertikal dengan itu, kepala bupati, daerah karena kan kepala daerah itu kan pembinanya itu adalah Kemendagri. Tapi namun demikian kami kan di Komisi 2 terutama saya di Komisi 2 ya bermitra dengan Komisi 2 Kemendagri. Kami juga memang selalu mengingatkan agar Kemendagri dalam hal ini sebagai pembina kepala daerah untuk terus memantau situasi di kabupaten kota maupun di provinsi karena begini ya sebenarnya kan begini memang situasi kita sedang sulit maka tidak heran banyak daerah yang menempuh jalan yang singkat kemudian untuk menaikkan menambah pendapatan hasil daerahnya. Saya ingin menyampaikan bahwa secara fiskal daerah itu ya dari 38 provinsi yang fiskalnya kuat itu hanya 11 provinsi. Sisanya itu kurang lebih sekitar 4 mungkin yang sedang, sisanya lemah. Nah, begitupun kabupaten kota. Kalau kabupaten kota itu data saya 500 lebih. Yang lemah ya kabupaten ya Mbak ya. Yang fiskalnya sangat lemah itu ada 415 Pak. Yang kuat hanya 4 kabupaten. Nah, kalau kota yang lemah itu yang kuat itu hanya 11, sisanya itu adalah yang lemah semua. Nah mungkin karena situasi ini yang membuat kemudian kepala daerah mengambil jalan pintas untuk menaikkan pajak itu. Tetapi kami dari Partai Gerindra, Pak Prabowo selalu memesankan bahwa walaupun dalam kondisi begini, setiap kepala daerahnya harus tetap berempati sama masyarakat. Nggak boleh menempuh jalan ini. Mesti kepala daerahnya harus kreativitas. Terus kreatif misalnya kenapa kami ya contoh kecil Mbak di Komisi 2 ingin mendorong misalnya Kemendagri bagaimana pengawasan sama BUMN ini lebih ditingkatkan agar apa? Itu salah satu BUMD agar itu salah satu cara kemudian agar BUMD kita ini sehat sehingga bisa berkontribusi. Jadi nggak apa-apa tuh langsung rakyat bebannya. Daerah. Jadi bukan jalan pintas kemudian menaikkan pajak, tetapi itulah kemudian kenapa kami terus mendorong agar kepala-kepala daerah itu harus kreatif. Saya ingin sampaikan, jadi ada persoalan besar sebetulnya. Apa itu? Kondisi DPR juga harus menangkap ini. Tiba-tiba di awal tahun anggaran dana DAU dan DAK dari pusat ya lewat APBN itu dipangkas. Itu kurang lebih 50 triliun. Itu punya dampak yang sangat serius kepada pemda-pemda yang fiskalnya lemah. Akhirnya begini salah satu contohnya. Nah, lalu kepala daerah yang kepengen untuk menjalankan pembangunan sesuai dengan visi misi dan kampanyenya, itu langsung kemudian mencari cara ya untuk menutupi kekurangan dari dana alokasi umum dan DAK fisik, DAK non fisik, bangun jalan, rumah sakit. Dari mana mereka cari uang? Nah, sayangnya kepala daerah yang instan kebijakannya naikin pajak, PBB. Itu yang paling membebani rakyat. Ya, ini salah satunya Pak, izin singkat saja. Kalau 60 hari waktu untuk melakukan proses termasuk angket tadi cukup atau enggak? Cukup sekali. Cukup ya dengan target 60 hari itu bisa ya? Udah dihitung itu siklusnya ya biasanya dan sudah ada pedoman dan saya kasih materi pembelajaran kepada DPRD waktu orientasi setelah mereka dipilih lewat pemilu kemarin di beberapa provinsi di Indonesia yang dibikin di Jakarta itu kita sudah kasih materi tentang penggunaan hak-haknya pengguna hak. Jadi mereka akan tahu cara menggunakannya. Berapa lamanya dan mekanisme dan serta prosedurnya. Paham mereka sudah. Dan ini sekarang masyarakat mengawasi, Mas Tommy dan kawan-kawan juga tadi menyebutkan, tapi yang jelas jadi pembelajaran saat empati tidak ditempatkan di nomor 1 dalam membuat kebijakan, ini salah satunya yang akan terjadi. Terima kasih Pak Jo, terima kasih juga Mas Batra, terima kasih Mas Tommy telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Berikutnya saudara, polemik penarikan royalti pada musik yang diperdengarkan di ruang publik masih terus bergulir. Kini muncul isu baru di mana musik di acara pernikahan akan dikenakan tarif royalti sebesar 2% dari biaya produksi. Sesaat lagi.